kembali lagi nih dalam ibadah Sekolah Minggu Gereja Anugerah Kristus. Wah, kita bersyukur ya karena kita boleh kembali bertemu walaupun online. Dan adik-adik semua masih setia untuk terus ibadah sama Tuhan. Dan sebelum memulai ibadah kita, langsung aja kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami dalam setiap aktivitas kami, dalam tidur malam kami. Dan hari ini kami mau ibadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, supaya fokus dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik langsung sapa sekali lagi ya. Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa? Yes. Wah, kita hari ini mau kembali angkat pujian. Sebelum itu kita bersyukur karena hari ini Tuhan memelihara hidup kita. Karena Tuhan juga memelihara burung pipit, Tuhan memelihara matahari, bulan, bintang, masih memberikan kita cuaca yang cerah. Nah, karena itu langsung kita semua angkat pujian burung pipit Tuhan pelihara. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan radari. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Nah, adik-adik tadi lagu pujiannya mengatakan bahwa burung pipit saja Tuhan pelihara, terlebih hidup kita. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita, menjaga papa mama dan semua orang di bumi ini. Nah, kita akan lanjut, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lausenya. Tapi sebelum itu, langsung mau kembali aja kalian untuk mengangkat pujian Anak Sekolah Minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti
nanti masuk surga terima upahnya, nanti masuk surga terima upahnya. Hai adik-adik, senang sekali kita bertemu lagi minggu ini di kelas sekolah minggu kita Gereja Anugerah Kristus. Lalu sebangga punya adik-adik sekolah minggu yang tetap semangat, yang tidak bosan-bosannya dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun tidak di gereja, walaupun hanya melalui HP, melalui televisi, lewat YouTube yang adik-adik saksikan. Tapi Lause percaya hati adik-adik tetap semangat, ya, tidak pernah menjadi malas, dan itu kerinduan Lause. Nah, hari ini Lause melihat adik-adik juga tadi sudah semangat memuji-muji Tuhan, ya, dari awal ikuti pujian. Sekarang juga Lause berharap adik-adik tetap semangat di dalam menyimak, menyaksikan cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Hari ini kita mau mendengar cerita tentang Elia yang naik ke surga. Ya, kita mau doa dulu sebelum dengar firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, supaya berkonsentrasi, supaya duduk diam, dan kami semakin ngerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo semua adik-adik simak dengan baik cerita firman Tuhan pagi hari ini. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu."
Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku! Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa. lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Adik-adik, dari cerita firman Tuhan pagi hari ini, adik-adik mau diajar satu hal. Yang pertama, bahwa Elia adalah orang yang spesial, orang yang unik, yang khusus di mata Tuhan. Hanya ada 2 orang di dunia ini yang bisa naik ke sorga tanpa melewati yang namanya kematian. Elia dan Henokh. Nah, pagi hari ini kita bicara tentang tokoh Elia. Elia itu langsung diangkat ke surga hidup-hidup, ya, dengan Tuhan mengirim terlebih dahulu kereta dari surga. Ya, kenapa bisa begitu? Nah, itu adalah haknya Tuhan. Sementara kita adik-adik, kita juga kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan juga Tuhan angkat ke surga. Tapi caranya berbeda, tidak seperti Elia, ya. Namun satu hal, bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus, kalaupun kita suatu saat meninggal, ingat kita ada di mana? Kita ada di sorga. Sebab janji firman Tuhan, siapa yang percaya kepada Yesus, dia sudah mendapatkan surga yang kekal, yaitu keselamatan yang kekal. Adik-adik, kita belajar dari Elia. Selama Elia hidup, dia sudah memberikan yang terbaik dari hidupnya. Dia tidak main-main, dia tidak membuang waktunya dengan sia-sia. Dia bekerja untuk Tuhan, dia melakukan segala yang baik, yang senangin, yang sukakan hati Tuhan. Nah, kita juga adik-adik, sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita harus mengisi waktu-waktu kita dengan baik, sebaik-baiknya, menjadi anak kesukaan bagi orang tua, anak kesukaan bagi Tuhan. Lewat apa? Lewat sikap hidup kita yang nurut, lewat sikap hidup kita yang taat, yang baik, yang selalu dengar-dengaran, bahkan selalu setia beribadah kepada Tuhan. Nah, ayat hafalan kita untuk minggu ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2b. Dari mana adik-adik? Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2b. Yang isinya adalah, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Itu renungan, itu ayat hafalan kita untuk minggu ini.
Tuhan memberkati adik-adik. Adik-adik tetap sehat dan tetap semangat. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, gimana nih cerita sekolah minggunya, bagus kan? Wah, pasti adik-adik sangat terberkati ya. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalin dan nanti dikumpulkan ke lause-lausenya. Kita saat ini akan melanjutkan ibadah kita. Kita mau memberikan yang terbaik. Adik-adik seperti biasa disimpan dulu persembahannya di rumah, dikumpulin. Nanti mama dan papa boleh antarin ke gereja untuk dikasih ke gereja. Nah, sambil memberikan yang terbaik, langsung mau kembali aja kalian bernyanyi dan bersuka cita, kita akan mengatakan I love you Jesus. Oke adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saatnya ibadah kita akan segera berakhir. Sebelum mengakhiri ibadah kita, langsung mau ajak kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang sudah Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Tuhan berkati kehidupan kami selanjutnya. 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu berada di tengah-tengah kami dan keluarga kami. Tuhan, kami juga sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya itu boleh bermanfaat bagi gereja kami, bagi sekolah minggu kami. Tuhan, terima kasih. Terpuja nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah berdoa, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik tetap jaga kesehatan, minggu depan ikut ibadah lagi. Jangan lupa untuk terus baca Alkitab dan berdoa ya. Shalom, Tuhan berkati.